Pemirsa, gelaran PON ke-20 sukses digelar di Papua. Pesta olahraga nasional itu digelar selama 2 pekan dan menghadirkan Jawa Barat sebagai juara umum. Dibuka oleh Presiden Jokowi di Stadion Lukas NMB, Indonesia sukses menggelar Pekan Olahraga Nasional 20 di Bumi Cendrawasih, Papua. Acara yang berlangsung sejak 2 Oktober hingga 15 Oktober 2021 ini menampilkan Provinsi Jawa Barat sebagai juara umum. Provinsi Jawa Barat berhasil mengungguli provinsi lain dengan perolehan akhir medali 133 emas, 105 perak, dan 115 medali perunggu. Kontingen Jawa Barat mempertahankan prestasinya pada tahun 2016 sebagai juara umum saat menjadi tuan rumah PON. Sementara kontingen DKI Jakarta menempati posisi kedua, hanya unggul 3 medali perak atas Jawa Timur yang berada di peringkat ketiga. Pekan Olahraga Nasional 20 ditutup oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan menampilkan parade bendera masing-masing kontingen. Dalam upacara penutupan, Papua secara resmi menyerahkan tongkat estafet pelaksanaan PON kepada Provinsi Aceh dan Sumatera Utara yang akan menjadi tuan rumah PON tahun 2024. Dengan suksesnya pelaksanaan PON 20 Papua, Indonesia berhasil menggelar ajang olahraga bergengsi dengan protokol kesehatan ketat di tengah pandemi. PON 20 Papua juga menjadi ajang pembuktian Indonesia sebagai contoh dunia internasional dalam menggelar pesta olahraga saat pandemi COVID-19. Indonesia menjadi juara turnamen bulu tangkis bergengsi Thomas Cup setelah penantian selama 19 tahun. Namun dalam momen sakral pemberian trofi, bendera Indonesia dilarang berkibar karena sanksi dari Badan Anti Doping Dunia. Indonesia bertekad menyudahi puasa gelar Piala Thomas selama 19 tahun kala menghadapi Cina di partai final Piala Thomas di Ceres Arena, Aarhus, Denmark, 17 Oktober 2021. Turun di partai pertama, tunggal putra Antoni Sinisuka Ginting berhasil mengalahkan wakil Cina, Lu Guangzhou, 21-14, 18-21, dan 21-16. Di partai kedua, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto menumpas He Jiting Zhou Haodong dengan 2 game langsung 21-12 dan 21-19. Indonesia mengunci gelar juara usai Jonathan Christie menang atas Li Sifeng 21-14, 18-21, dan 21-14. Kemenangan ini menuntaskan puasa gelar Thomas Cup selama 19 tahun. Indonesia pun menghabiskan diri sebagai negara dengan Piala Thomas terbanyak, yakni 14 trofi, disusul Cina dengan 10 trofi. Namun kemenangan bersejarah tak sempurna, karena bendera merah putih tak bisa berkibar saat pemberian medali dan piala dan digantikan bendera berlogo PBSI. Hal ini terjadi gara-gara sanksi dari WADA atau Badan Anti Doping Dunia kepada Indonesia. WADA menilai Indonesia tidak mematuhi prosedur anti doping karena tidak bisa memenuhi sampel uji doping 2020 dan 2021. Setelah gelombang kekecewaan mengalir dari masyarakat, LADI atau Lembaga Anti Doping Indonesia sebagai pihak yang bertanggung jawab akhirnya meminta maaf. Dari pengurus Dewan Harian LADI memohon maaf kepada khususnya Bapak Presiden Republik Indonesia serta pada seluruh rakyat Indonesia, khususnya juga para stakeholder yang atas kejadian yang telah menimpa LADI dan kita semua pada saat ini. Selanjutnya, hal-hal spesifik yang sudah kami sampaikan kepada rapat internal tadi akan dibentuklah tim yang diketuai oleh Pak Raja Sabta. Menpora Zainuddin Amali juga meminta maaf terkait gagalnya bendera merah putih berkibar di ajang Thomas Cup. Tim ini terdiri dari NOC, ada Ketua Umum NOC, ada Sekjen NOC, kemudian juga dari LADI itu sendiri 2 orang, kemudian
kita akan minta ada perwakilan dari cabur, yakni yang berurusan dengan luar negeri. Tentu kita akan lihat cabur mana yang sesering mungkin mengikuti kejuaraan internasional atau yang berencana akan melakukan kegiatan-kegiatan internasional. Itu akan kita tentukan kemudian. Dan satu orang dari perwakilan pemerintah. Semoga saja ironi tak akan terulang lagi. Prestasi yang diukir pahlawan olahraga sudah selayaknya ditahbiskan dengan berkibarnya bendera Indonesia di mata bangsa-bangsa. Indonesia mendulang emas di Olimpiade Tokyo 2020 melalui cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan Grecia Poli dan Apriani Rahayu berhasil mengatasi perlawanan ganda putri Cina di partai final. Sang saka merah putih pun berkibar di Tokyo, Jepang. Inilah momen bersejarah Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020. Atlet bulu tangkis ganda putri Indonesia Grecia Poli Apriani Rahayu berhasil meraih medali emas setelah mengalahkan wakil Cina di babak final. Grecia Apriani menang 2 game langsung dari lawannya yakni Chang Qinchen dan Jia Yifan dengan skor 21-19 dan 21-15. Grecia Apriani mencetak sejarah baru. Mereka menjadi ganda putri pertama yang berhasil melaju hingga ke final dan meraih medali emas. Haru dan bangga bagi seluruh masyarakat Indonesia menyelimuti kemenangan Grecia Apriani. Indonesia Raya berkumandang di Musashino Forest Plaza. Terima kasih. Selamat sore. Grace dan Apri. Presiden Joko Widodo menelepon Grecia Apriani sesaat kedua pemain ganda putri itu menerima medali emas. Rakyat Indonesia mengucapkan selamat atas keberhasilan emasnya. Di Indonesia, Grecia dan Apriani yang menjadi satu-satunya atlet yang mendulang medali emas diguyur bonus 5,5 miliar rupiah. Peraih medali perak di cabang angkat besi Eko Yuli Irawan mendapat bonus 2,5 miliar rupiah. Untuk peraih medali perunggu Windy Cantika, Rahmat Erwin Abdullah dan Antoni Sinisuka Ginting mendapat hadiah 1,5 miliar rupiah. Berkibarnya sang saka merah putih dan berkumandangnya Indonesia Raya di Olimpiade Tokyo 2020 menjadi sangat berarti. Faktanya di tengah hantaman pandemi COVID-19, ternyata masih ada Serikandi Bangsa yang mengukir prestasi di kancah olahraga.